Cheryl Blumosto harus dirawat intensif di rumah sakit. Kepalanya terluka diduga karena bercanda dengan temannya. Ia terbentur fire hydrant tepat di pelipisnya. Uniknya, Cheryl sebetulnya takut jika harus dijahit oleh pihak medis. Hal ini lantaran putra Ivan Fadila sangat takut dengan yang namanya jarum jahit. Sayangnya, Cheryl tidak punya pilihan lain. Ia dipaksa melakukan perawatan medis untuk mengobati luka seriusnya. Simak video selanjutnya. Semalam ada sedikit accident guys, jadi ya hasilnya beginilah, jelek banget. Awalnya gimana? Awalnya, waduh, gimana kuasa hukum? Enggak, jadi awalnya sebenarnya ini kecelakaan. Jadi kocak sih sebenarnya kejadiannya. Kita tuh lagi nonton film di bioskop. Nah terus ada ulang tahun teman aku. Kita tuh lagi main-main. Ini kayak anak kecil sih sebenarnya, lagi main pakai balon-balonan. Terus nggak tahu gimana caranya, mungkin aku kayak lagi menghindar apa karena ini kan main balonnya kan kenceng-kenceng gitu kan. Aku menghindar, terus kena ujungnya ini yang fire extinguisher itu loh. Terus deng gitu, tahu-tahu aku pikir lah kok langsung pusing gitu kan. Kok agak-agak muter nih gitu. Tahu-tahu pas dilihat sama teman aku, kacamata aku udah patah, terus langsung berdarah. So kayak waduh ini dalam nggak ya gitu. Akhirnya kita ke rumah sakit. Cuman semalam pas ke rumah sakit nggak ada yang bisa ngejahit karena katanya butuh spesialis yang bisa ngejahit biar nggak jelek hasilnya. Jadi kita semalam tuh ke 3 rumah sakit ya, tapi nggak bisa semua. Akhirnya tadi siang aku ke rumah sakit dan baru dijahit. Tadi siang, tadi baru banget tadi. Nah, berapa jahitan atau gimana atau? Nah, KPV lihat berapa kan tadi? 20 dalam soalnya. Iya, jadi kelihatannya kecil, tapi aku bingung dari semalam kok ngocor terus nggak berhenti gitu. Ternyata pas dilihat dalam kena gitu, jadi banyak jahitan di dalamnya. Tapi kan kamu nggak ngerasain sakit sama saya? Sakit sih, sakit banget. Cuman mungkin karena panik ya, jadi nggak ngerasain. Iya, pas semalam nggak berasa sakit, cuman kayak toto pusing aja gitu loh, pusing terus berdarah. Nah cuman begitu udah agak maleman sebelum tidur tuh mulai kayak nyeri nyutan, terus susah tidur. Cuman udah gak apa-apa, sudah minum obat sekarang. Tapi kata dokter mungkin seberapa parah atau enggak Iya, parah? Katanya sih parah, harusnya iya aku kan bilang dok please jangan dijahit. Kata dokternya enggak harus dijahit ya karena dalam, jadi meskipun cuman segini kan, tapi kan itu ternyata dalam dan ternyata aku keras banget ini ngebenturnya, tapi nggak sadar, makanya bodoh, aku bilang bodoh banget kejadiannya. Konyol ya. Konyol, makanya guys pelajarannya adalah jangan pernah main balon-balonan sama teman kalian di dalam bioskop, bisa kayak gini jadinya. Mama papa terus gimana tuh? Panik sih, papa panik, kayak kenapa kak? Mungkin papa lebih panik karena kan banyak kerjaan ya, kayak harus ada photoshoot, ada syuting, cuman kan harus diundurin karena kan nggak mungkin kayak begini kan. Ini juga tadi baru dipakein obat, kalau nggak masih suka keluar darah. Bener-bener netes. Itu bed restnya harus berapa hari kak? Kata dokter. Sebenarnya harus bed rest seminggu. Enggak, cuman nggak apa-apa, pokoknya kalau udah ngerasa enak katanya boleh aktivitas. Tapi mengganggu photoshoot nggak tuh, bisa diundur berapa lama? Itu dikasih spell. Diundur sampai besok. Jadi besok tetap harus photoshoot, makanya diakalin lah yang pasti, mungkin angle-nya apa diedit, tetap harus foto. Nah, ini kan tadi kamu bilang agak pusing kan pas jatuh, nggak ada mau periksa lebih dalam lagi kan? Ronsen gitu. Ronsen kan sempat pusing gitu kan, agak bahaya juga takutnya. Enggak, kayaknya juga udah minum obat udah aman. Gitu guys kejadiannya guys. Bodoh banget ya. Lucu sih. Terus ada perhatian mungkin dari something special ketika kamu kemarin insiden? Asik. Ada lah, aku seneng, maksudnya teman-teman aku, keluarga aku juga pada ini banget, solid banget. Kayak semalam tuh aku ditemenin sama sahabat-sahabat aku juga, sama ya adalah yang nemenin ke rumah sakit, yang ngantar, bahkan pas operasi juga ditemenin gitu. Nah pas operasi juga kamu sempet live IG ya? Iya. Kenapa tuh? Menghindari rasa takut tempat jahit. Kok tahu sih? Kan ngomong situ. Jadi aku paling jujur guys, aku tuh dari kecil kocaknya gini, aku pas di rumah sakit sebelah aku tuh banyak banget anak-anak kecil yang dijahit juga. Sampai dokternya bilang, kak biasanya yang luka kayak gini tuh anak-anak bocah loh. Kenapa aku baru sekarang? Tapi dari kecil aku malah nggak pernah ada luka jahit kayak gini gitu. Jadi ya mungkin
ini kali kekanak-kanakan akunya. Jadi ya kayak gitu. Terus aku live biar ya nggak panik. Terus kan apa namanya, lama kan kayak sejaman gitu, karena dia bilang harus rapih. Jadi ya udah, daripada aku bosan aku nge-live aja. Tadi kan kata mama, Kak Vera udah ngebales chatnya semalam. Kenapa Kak? Kenapa bukan mama yang paling pertama dikabarin? Gak mau bikin panik aja atau kenapa? Enggak, kalau semalam emang aku nggak mau hubungin siapa-siapa karena kan takutnya mama papa udah tidur. Jadi aku emang sama tim aku sama teman-teman ke rumah sakit. Cuman tadi pagi pas bangun ya aku kasih tahu, mah kayak mau ke rumah sakit deh karena gini. Aku mau ke rumah sakit karena gini gitu. Tapi waktu semalam ke rumah sakit tuh sempat bingung gak sih kok bisa nggak ada dokter gitu yang ini? Sumpah agak bingung sih jujur, karena biasanya kan rumah sakit di kalau emergency maksudnya untuk darurat kan, untuk emergency. Cuman kalau dokter yang jaga sih ada, cuman katanya dia nggak berani ngejahit, jadi harus nunggu sampai hari Senin. Iya, kan kelamaan ya, untungnya ada dokter hari ini. Yang dirasakan sekarang berarti tidak ada apa-apa lagi atau masih? Habis minum obat enak, cuman kalau lagi nggak minum obat tuh ya biasalah masih pusing-pusing gitu. Cuman enggak lah, ini insya Allah cepat sembuh lagi nih Bang. Dokter sendiri memperkirakan berapa lama akan kering? Ntar minggu depan cabut jahitan lagi, hari Sabtu. Cabut jahitan. Mau ikut? Enggak lagi? Oke. Oke, thank you Vero, cepat sembuh. Bro Grey, ayo foto Bro Grey.